Hai guys, makasih ya buat kalian yang udah mau klik video ini. Di video kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Target aka Don't Buy the Seller tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang mbak-mbak bernama Sohyun yang ingin membeli mesin cuci bekas secara online. Sialnya, mesin cuci itu ternyata rusak yang membuatnya murka dan memberi ulasan buruk. Tapi tanpa ia sadari, dari sinilah petaka itu bermula. Dan tanpa banyak spoiler di awal, yuk langsung kita gaskan. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang anak muda yang kita sebut saja Benny. Terlihat Benny yang ingin menjual iMac miliknya dengan menawarkan di aplikasi bernama Second Hand Market. Atau kalau di Indo seperti OLX atau FB Marketplace ya guys. Setelah Benny posting, terlihat para warga yang mulai menawar iMac itu. Namun karena Benny yang lagi jomblo, bukannya mencari orang yang niat beli supaya barangnya cepat laku, ia malah fokus mencari pembeli wanita. Hingga setelah disortir, akhirnya ia menemukan sebuah akun dengan username bernama Yeon yang ingin menawar iMac tersebut. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya mereka deal di harga 1,4 juta won dan akan COD di malam harinya. Di tempat lain, terlihat mbak-mbak tim leader di sebuah perusahaan interior desain bernama Sohyun. Tampak Sohyun yang tengah memarahi para tukang akibat saluran pembuangan air yang seharusnya dibuat kotak malah dibuat persegi panjang. Tak mau ambil resiko, Sohyun segera meminta para tukang untuk membongkarnya dan menyelesaikannya di keesokan harinya. Akan tetapi, salah satu tukang malah menanggapi hal itu dengan santai dan menganggap kalau hal itu hanyalah hal sepele. Sohyun yang mendengarnya, otomatis langsung marah terlebih hal seperti itu bisa membuat dirinya dipecat. Sesampainya di kantor, Sohyun segera menyampaikan kejadian itu kepada atasannya yang bernama Kim. Kim yang mendengarnya mempertanyakan keberadaan Sohyun ketika pemasangan saluran pembuangan itu kemarin. Di sini Sohyun mencoba menjelaskan kalau saat itu dirinya mengambil cuti sebab sedang pindah ke apartemen barunya. Tapi Kim langsung menimpali dan menegaskan kalau dirinya enggan membayar untuk perbaikan itu. Kemudian meminta Sohyun untuk membayar perbaikan dengan uang pribadinya. Sebelum kembali ke lokasi proyek, Sohyun tampak sedang membeli kopi bersama dengan seorang rekannya yang bernama Oh. Oh menanyakan kenapa Sohyun mau membayar perbaikan itu dengan uang pribadinya. Sohyun pun menjawab, jika ia tak melakukan itu, maka Kim akan memotong gaji para tukang untuk memperbaiki saluran tersebut. Dan jika hal itu terjadi, Sohyun khawatir jika para tukang akan lebih asal lagi dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Yang otomatis, hal itu juga akan membuatnya tambah repot karena harus kerja 2 kali. Tapi Oh memiliki pendapat lain. Menurutnya, Kim melakukan hal itu karena Kim jatuh cinta pada Sohyun. Sohyun yang mendengar hal itu segera membantahnya dan mengatakan jika tidak ada orang yang memperlakukan orang yang dicintainya sekejam itu. Singkat cerita, ketika mereka sedang dalam perjalanan ke proyek, Sohyun menceritakan kalau mesin cucinya rusak. Tapi karena biaya servis yang sangat mahal, di sini Oh merekomendasikan Sohyun untuk membeli barang dari second hand market. Terlebih, dirinya dulu juga pernah membeli microwave dari sana dengan harga 50.000 won untuk barang dengan kondisi yang masih mulus dan no minus. Akan tetapi di tengah obrolan itu, tiba-tiba Kim menelpon dan meminta Sohyun untuk segera memperbaiki saluran itu. Kim juga memperingatkan supaya Sohyun tidak buang air lagi di lokasi proyek. Sebab ternyata Sohyun memiliki dosa masa lalu yang dimana ia pernah BAB di toilet proyek. Tapi sialnya, pipa pembuangannya ternyata belum tersambung. Alhasil, Sohyun pun harus terjun bebas ke lantai bawah. Oh yang mendengarnya jelas merasa jijik akibat membayangkan Sohyun. Sementara itu, terlihat Benny yang sedang menunggu Yeon guna COD iMac miliknya. Sialnya, Yeon malah mengabari kalau dirinya tak bisa datang dan meminta tolong kepada saudaranya yang kita sebut saja Supri untuk mengambil iMac tersebut. Tak lama berselang, terlihat Supri yang telah tiba di sana dan langsung mengecek iMac itu. Namun, Benny yang curiga terlihat bersiap dengan tongkat baseballnya. Selanjutnya, Supri yang merasa jika barangnya masih bagus, langsung membayar barang itu secara cash. 돈 드려야죠. 예. 여기요. 감사합니다. Entah apa masalahnya, tiba-tiba Supri langsung menusuk Benny hingga membuatnya terkapar kritis.
Di sela-sela momen sekarat Benny, Supri dengan dingin membuka HP milik Benny dan mengirim pesan ke salah satu temannya. Supri berbohong dengan mengatakan kalau Benny akan pergi ke Busan demi menemui seorang wanita. Trik licik ini sengaja dilakukan Supri agar orang-orang terdekat tidak curiga dan tidak ada yang mencari keberadaan Benny. Sementara itu, Sohyun terlihat lembur guna memperbaiki saluran pembuangan. Akan tetapi, ketika ia mencongkel sebuah ubin, ia dikagetkan dengan munculnya kecoa dari balik ubin tersebut. Beruntung tak lama berselang, Kim datang dengan membawakannya makanan. Kemudian menawarkan diri untuk memperbaiki mesin cuci Sohyun yang rusak. Walau sempat ditolak, Kim terlihat agak memaksa dan pamer jika dirinya merupakan lulusan teknik. Hingga tak lama kemudian, datanglah Oh yang ternyata juga mau ke apartemen Sohyun. Hingga sesampainya mereka di sana, Kim pun terlihat langsung membongkar mesin cuci itu. Tapi bukannya benar, dia malah kebingungan karena tak mengerti tentang elektronik. Karena tak ada pilihan lain, Kim akhirnya jujur kalau dirinya memang lulusan teknik, tapi teknik sipil, yang jelas nggak bakal paham mengenai sistem elektronik. Alih-alih pulang karena malu, Kim malah sempat-sempatnya meminta kopi pada Sohyun. Beruntungnya, Oh yang mendengar hal itu, langsung bertindak tegas dan memaksa Kim untuk pulang. Di tempat lain, terlihat Supri yang mulai memposting dan menjual semua barang-barang Benny dengan menggunakan akun milik Benny. Alhasil, barang-barang itu langsung diserbu oleh para pembeli dan membuat Supri cuan parah. Sementara itu, Sohyun yang lagi searching mesin cuci bekas, ia malah tak sengaja menemukan iklan yang diposting oleh Supri. Karena harganya yang sangat murah, Sohyun langsung gercep dan membayar mesin cuci itu. Singkat cerita, di sore harinya Sohyun terlihat ditelepon oleh ekspedisi yang mengantarkan sekaligus akan memasang mesin cuci itu. Mengetahui hal tersebut, Sohyun segera izin ke mandor di sana untuk pulang lebih awal. Kemudian, sesampainya dia di rumah, terlihat petugas kurir yang telah memasang mesin cuci itu. Tapi ketika ingin mencobanya, 에이씨, 고장난 거네. 아, 네, 다시 한 번만 봐. 와, 나 이런 십장생이. 아, ternyata mesin cuci itu telah mati. Hal ini jelas membuat Sohyun murka kemudian mencari tahu tentang akun si penjual. Tapi karena Supri menggunakan akun Benny, ratingnya jelas terlihat masih sangat baik. Karena tak menemukan informasi apapun, di keesokan harinya Sohyun memutuskan untuk melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian. Sialnya, para polisi membutuhkan waktu selama 4 bulan hanya untuk memulai investigasinya saja. Jelas, hal ini membuat Sohyun sangat kecewa. Akan tetapi, salah seorang polisi bernama Detektif Jo beralasan jika masih banyak kasus serupa yang sedang mereka tangani. Terlebih, kasus semacam itu kebanyakan pelakunya berasal dari luar negeri yang membuat mereka sulit untuk melacaknya. Selanjutnya, Detektif Jo meminta Sohyun untuk segera pulang dan mengabarinya ketika mereka sudah mendapatkan hasil. Setelah dari kantor polisi, Sohyun langsung menceritakan hal itu kepada Oh. Tapi alih-alih memberi solusi, Oh malah hanya meminta Sohyun untuk mengikhlaskannya saja. Hingga tak berselang lama, terlihat Kim yang telah tiba di sana. Melihat kondisi Sohyun yang tampak stres, Kim mencoba menanyakan keadaannya yang langsung dijawab oleh Oh jika Sohyun habis kena tipu. Kemudian di sore harinya, terlihat Sohyun yang akan membeli mesin cuci baru dengan cara mencicilnya selama setahun. Namun sialnya, pihak toko baru bisa mengirim mesin cuci itu dalam waktu 2 hari kerja. Hingga akibat hal itu, di malam harinya Sohyun terpaksa harus mencuci ke laundry. Sialnya lagi, saat di perjalanan pulang, plastik yang digunakan membawa pakaian malah robek. Alhasil, pakaiannya pun harus tercecer di pinggir jalan. Hal ini jelas membuat Sohyun semakin kesal dan berniat untuk kembali mencari tahu tentang siapa yang menjual mesin cuci itu. Hingga setelah kembali searching, ia menemukan sebuah iklan dengan pola penawaran yang sama. Tak pakai lama, Sohyun pun langsung nge-spam di kolom iklan tersebut. Selanjutnya, Supri yang membaca komentar-komentar itu langsung mengirim pesan kepada Sohyun untuk berhenti nge-spam di iklan miliknya. Namun alih-alih berhenti, Sohyun yang kepalang emosi langsung memaki-maki Supri melalui pesan itu. Di sini Supri memperingatkan, jika Sohyun tak berhenti maka ia akan menyesalinya. Mendengar hal itu, Sohyun malah balik mengancam Supri dengan mengatakan bahwa ia sebentar lagi akan masuk penjara.
Hingga saat Supri tak membalas chatnya, Sohyun mengira jika Supri ketakutan. Yang ternyata... Iya, Supri terlihat mulai meretas dan mencari detail informasi mengenai Sohyun. Hingga akibat hal itu, di keesokan harinya Sohyun terlihat terlambat masuk ke kantor. Dan berakibat dirinya harus kembali ditegur oleh Kim. Akan tetapi, kata-kata Kim malah persis seperti yang dikatakan oleh Supri semalam. Kemudian setelah Sohyun pergi, Kim tampak membuka second hand market. Lalu saat Sohyun makan siang... 네, 장주연입니다. 무료 나눔 때문에 전화드렸는데 네, 뭐라고요? 무료 나눔이요. 잘못 거셨습니다. 여보세요? 무료 나눔 올리신 무슨 무료 나눔이요? 무료 나눔 올리신 거 아니에요? 아닙니다. 전화기 아주 불이 나네, 불이 나. Sohyun pun ditelepon oleh orang-orang yang menanyakan tentang giveaway mesin cuci. Dan setelah dicek, ternyata Supri telah memposting sebuah iklan giveaway mesin cuci dan mencantumkan nomor telepon Sohyun di sana. Sayangnya kengerian tak sampai di situ. Karena di malam harinya... 치킨이요. 치킨 안 시켰어요. 시키셨는데요? 안 시켰다고요. 깜짝이야. 정도면 제가 받으세요. 아니, 저 안 시켰다니까요. 짜장면 탕수육 하나요. 선생님, 피자 5판이요. Terlihat kurir GoFood yang berdatangan ke apartemennya untuk mengirimkan pesanan atas nama Sohyun. Jelas hal ini merupakan ulah Supri yang sengaja mengerjainya. Hingga akibat hal tersebut, di keesokan harinya Sohyun kembali berniat untuk melaporkan kejadian itu kepada kepolisian. Namun sebelum pergi, Sohyun terlihat menempelkan kertas pemberitahuan yang menyatakan jika ada pesan atas nama dirinya itu hanya merupakan ulah orang iseng. Sesampainya di kantor polisi, Sohyun hanya disarankan untuk mengganti nomor teleponnya oleh detektif Joe. Mendengar hal itu, jelas Sohyun pun auto emosi. Beruntungnya, detektif Na mulai menenangkan Sohyun dan berjanji akan segera memulai investigasinya. Kemudian, berdasarkan laporan itu, detektif Joe mulai mendatangi kosan milik Benny. Dan tentu saja, ia tak akan pernah bertemu dengan Benny di sana. Karena seperti yang kita tahu, Benny sudah tewas mengenaskan akibat dihabisi oleh Supri. Karena dirasa tak ada hasil, akhirnya detektif Joe meminta bantuan kepada detektif Na untuk melakukan pengecekan dan pelacakan terhadap nomor Benny. Sementara Sohyun yang baru sampai di apartemennya terkejut ketika mendapati tulisan yang ia tempel telah hilang. Akibat hal itu, dengan ditemani detektif Joe, ia meminta rekaman CCTV kepada pengelola apartemen itu. Namun sialnya, CCTV yang tepat berada di depan kamar Sohyun ternyata malah rusak. Kemudian di malam harinya, Sohyun yang masih ketakutan meminta Oh untuk menemaninya. Oh menyarankan agar Sohyun kembali pindah saja dari apartemen itu. Namun ide ini jelas langsung ditolak oleh Sohyun, sebab dirinya juga belum lama pindah ke apartemen itu. Kemudian sepulangnya Oh dari sana, terlihat seseorang yang memantau Sohyun dari kejauhan. Lalu di keesokan harinya... 누구세요? 아니 저 여기 CCTV 설치하라고 그래가지고요. Ternyata itu hanyalah petugas yang berniat mengganti CCTV di depan kamarnya. Namun, Sohyun merasa heran karena CCTV itu berbentuk aneh. Terlebih, petugas itu juga mengatakan jika CCTV-nya juga tak bisa digunakan untuk memantau keadaan secara real time. Singkat cerita, sesampainya Sohyun di tempat kerja, terlihat ia yang membagikan es krim kepada para tukang di sana. Namun di tengah kesibukan itu, tiba-tiba HP-nya berdering dan seseorang yang mengaku sebagai ibunya meminta uang kepada Sohyun. Awalnya Sohyun berniat akan mentransfer uang tersebut. Akan tetapi Sohyun yang merasa janggal dengan nomor rekening penerima, akhirnya mencoba memastikan dengan menanyakan keberadaan ayahnya. Dan... ternyata itu merupakan ulah Supri. Kemudian di malam harinya saat Sohyun mencoba tidur, tiba-tiba... 저 연락 받고 왔습니다. 오늘 파트너가 한다고.
뭔 소리 하는 거예요 지금? 뭐 하자는 거야, 이씨. 여기 노원구 동일로 24 네오빌 302호인데요. Supri kembali melanjutkan teror itu dengan mengirimkan pria random untuk bercocok tanam dengan Sohyun. Melihat hal itu, jelas Sohyun pun tampak sangat syok. Selanjutnya, ia bergegas menghubungi panggilan darurat guna meminta bantuan. Kemudian, Supri kembali mengiriminya pesan dan meminta Sohyun untuk membayar 50 juta won atau sekitar 56 juta rupiah jika Sohyun ingin Supri menghentikan teror itu. Namun, karena Sohyun tak kunjung mentransfer uangnya, Supri kembali mengirimkan seorang pria random lagi ke sana. Jelas, hal itu membuat Sohyun semakin panik dan hanya bisa tertegun sembari menahan tangisnya. Tapi beruntungnya, Detektif Joe yang datang tepat waktu berhasil memberi paham pria itu. Lalu setelah berhasil menenangkan Sohyun, Detektif Joe pun memberikan nomor pribadinya pada Sohyun dan meminta Sohyun untuk segera menghubunginya jika terjadi sesuatu padanya. Selanjutnya, Detektif Joe membawa pria itu ke kantor polisi dan menanyakan bagaimana ia dapat mengetahui password pintu Sohyun. Lalu pria itu menjelaskan jika ia melihat postingan seseorang yang mengiklankan untuk mengajak pacarnya enak-enak karena dirinya berada di luar kota. Namun setelah diperiksa oleh Detektif Joe, ternyata itu merupakan video 3GP hasil download yang sudah lama beredar di internet. Sementara Sohyun yang masih trauma terlihat masih terjaga. Tapi tak lama berselang, Supri kembali mengirim pesan dengan membeberkan semua biodata Sohyun. Karena ternyata iya, Supri telah berhasil mendapatkan semua data Sohyun termasuk meretas sosmed milik Sohyun. Kemudian di keesokan harinya, Sohyun kembali membujuk Detektif Joe untuk kembali mengecek kosan Benny. Awalnya Detektif Joe menolak karena mereka tak mempunyai alasan untuk melakukan penggeledahan. Tapi setelah melihat tangan Sohyun yang gemetar, akhirnya Detektif Joe yang merasa kasihan mau untuk menuruti permintaan Sohyun. Selanjutnya, Sohyun yang ditemani Detektif Joe terlihat sudah berada di kosan Benny. Detektif Joe beralasan jika ia mendapat laporan kalau Benny telah dinyatakan hilang yang akhirnya membuat Bu Kos mau untuk membukakan pintu kamarnya. Tapi sesampainya di kamar itu, mereka telah mendapati kamar Benny yang sudah kosong dan mengira jika Benny sengaja kabur karena tak mau membayar sewa. Akan tetapi, Bu Kos seketika heran ketika melihat sebuah freezer yang masih berada di sana. Dan setelah dibuka, ternyata selama ini Supri menyembunyikan jenazah Benny di dalam freezer itu. Sohyun yang melihat kejadian itu langsung berteriak histeris. Selanjutnya, terlihat tim kepolisian yang sudah berada di sana guna melakukan olah TKP. Sementara, Detektif Joe yang melihat Sohyun tampak linglung segera meminta anak buahnya untuk mengantar Sohyun pulang dan berjaga di depan apartemennya. Setelah Sohyun pergi, Detektif Joe menanyakan pada salah seorang rekannya mengenai hasil olah TKP di tempat itu. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun, bahkan bekas sidik jari pun juga tidak ada yang tertinggal di sana. Hingga sesampainya di kantor, Detektif Na memberitahu jika ia telah melakukan pelacakan dan hanya menemukan pesan terakhir dari temannya yang mengatakan jika Benny ingin pergi ke Busan. Yang tak lain, pesan itu merupakan pesan yang dikirim Supri sesaat sebelum Benny tewas. Kembali pada Sohyun, sesampainya ia di apartemen, ia malah mencium bau parfum orang lain yang masih tertinggal di sana. Akan tetapi setelah dicari-cari, ia tidak menemukan kejanggalan di apartemen itu. Sementara di kantor polisi, terlihat salah seorang korban dari Supri yang berhasil selamat mulai menceritakan urutan peristiwa teror yang pernah ia alami kepada Detektif Joe. Yang mana kejadian itu persis seperti yang dialami oleh Sohyun. Semuanya bermula dari dirinya yang membeli barang bekas dan kena tipu hingga pemesanan GoFood yang mengatasnamakan dirinya. Namun tak sampai di situ, Supri bahkan secara diam-diam mulai masuk ke tempat tinggal wanita itu lalu mengambil beberapa barang di sana. Hingga puncaknya, ketika Supri mendatangi kediaman wanita itu dan berniat untuk menghabisinya. Beruntungnya, tepat sebelum Supri berhasil masuk, wanita itu berhasil menjebol tralis dan kabur dari sana. Kemudian di pagi harinya, terlihat Sohyun yang hendak berangkat kerja. Dirasa Sohyun telah pergi, para polisi yang berjaga di sana bergegas untuk kembali ke markas mereka. Tapi tanpa mereka sadari,
seseorang terlihat memperhatikan mereka dari balik kaca spion. Sementara Sohyun yang telah sampai di tempat kerja terlihat adu mulut dengan mandor di sana hanya karena salah seorang tukang memutuskan untuk resign. Beruntung, Oh yang menyadari kejadian itu segera melerai dan hanya meminta sahabatnya itu untuk segera pulang dan beristirahat. Tapi sesampainya Sohyun di apartemen, 정수. 실장님 무슨 일이세요? 제가 문 닫을 때. 수연. 이러서 야너 뭐 하는 거야 지금 너 무슨 멜로디야? terlihat Kim yang berada di sana dan memaksa akan masuk guna menemani Sohyun. Akan tetapi hal ini jelas ditolak oleh Sohyun dan memintanya untuk segera pergi. Tapi alih-alih pergi, Kim malah mengungkapkan rasa sukanya pada Sohyun dan memaksa untuk masuk ke sana. Beruntungnya, Sohyun berhasil menutup pintu itu yang akhirnya membuat Kim mengumpat lalu pergi dari tempat itu. Belum selesai kepanikan Sohyun akibat ulah Kim, ia kembali dikejutkan dengan kondisi barang-barangnya yang sudah berantakan serta bekas seseorang yang habis makan di apartemen itu. Ternyata Supri telah berhasil meretas komputer Sohyun. Lalu dia mengirimi pesan dengan mengatakan jika hari ini Sohyun terlihat pulang lebih awal. Selanjutnya terlihat para polisi yang telah dihubungi Sohyun sebelumnya sudah berada di sana. Sialnya dari pemeriksaan itu, mereka tak berhasil menemukan petunjuk apapun. Hal ini langsung mengonfirmasi bahwa Supri sudah sangat profesional dan sering melakukan hal tersebut. Sementara itu, tampak Sohyun yang makin stres akibat teror itu hingga membuatnya pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, ketika dalam perjalanan pulang, Sohyun kembali ditelepon oleh Supri. Di sini, Sohyun yang sudah lelah memohon pada Supri untuk menghentikan teror itu. Tapi bukannya menjawab, Supri hanya meminta Sohyun untuk mengambil uang 10 juta won dan pulang ke apartemen tepat jam 10 malam. Selanjutnya, terlihat detektif Jo yang sudah berada di depan apartemen Sohyun. Di saat yang bersamaan, detektif Na terlihat mendapatkan temuan baru dari pelacakan nomor HP Benny. Dan 네, 장수현 씨 신고받고 출동해서 그 전날에 배달 때문에 갔을 때도 그 놈이 거기 있었습니다. ternyata Supri menyamar menjadi salah seorang GoFood dan ikut mengantarkan makanan pada malam itu. Berdasarkan fakta itu, detektif Na berinisiatif memberitahu detektif Jo. Tapi sayangnya, detektif Jo sudah berhasil dibius dan membuatnya turu. Setelah berhasil melumpuhkan detektif Jo, Supri bergegas masuk ke apartemen Sohyun. Akan tetapi, tepat di depan pintu apartemen Sohyun, tiba-tiba 너 누구야? 나 수연이 회사 실장인데 너 뭐냐? 아 맞다 너지. 내가 씨발 너도 받는 거 아니야? 씨발 이게 뭐 하는 거야? datanglah Kim yang berniat memberikan bunga pada Sohyun. Namun, alih-alih meminta bantuan, Kim dengan gebleknya malah menyangka jika alasan Supri melakukan itu karena Supri juga menyukai Sohyun. Hingga akibat hal itu, Kim harus tewas akibat perutnya yang tertusuk oleh pisau. Tak berselang lama dari kejadian itu, terlihat Sohyun yang sudah sampai di apartemennya. 입주자분들이 간혹 싫어하시는 디자인이 이렇게 나오네요. Sohyun segera menyadari jika di semua sudut apartemennya telah dipasang CCTV yang sama seperti yang dipasang di luar kamarnya. Hingga saat Sohyun hendak menelusuri area balkon, betapa terkejutnya Sohyun yang mendapati Kim tergeletak tak bernyawa di sana. Selanjutnya, Supri yang sudah bersiap di sana dengan mudah melumpuhkan Sohyun. Namun, tepat sebelum membiusnya, Supri mengatakan jika dirinya lah yang tempo hari memasang CCTV itu. Di saat yang bersamaan, terlihat detektif Na yang telah tiba di sana. Dan akhirnya aksi kejar-kejaran tak terhindarkan.
Terlihat detektif Joe yang telah siuman juga membantu memburu Supri. Sialnya mereka harus tertabrak oleh sebuah truk yang melaju dari arah lain. Dan akibat kejadian itu, Sohyun beruntungnya hanya mengalami luka ringan. Tapi sayangnya, detektif Na terlihat mengalami luka yang cukup parah hingga membuatnya dalam kondisi kritis. Sementara Supri terlihat berhasil kabur dari lokasi itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Sohyun yang akan pindah dari apartemennya. Sementara detektif Joe terlihat ditelepon oleh seseorang lalu mengajak Sohyun untuk bertemu. Setelah bertemu Sohyun, detektif Joe mengabari jika detektif Na tak selamat akibat kecelakaan itu. Kemudian sepulangnya Sohyun dari tempat itu, dia mendengar seseorang yang membicarakan sebuah iklan dengan kata-kata yang sama dengan apa yang ia baca pada iklan mesin cuci itu. Dan akibat mendengar hal itu, Sohyun kembali mengingat pesan Supri sesaat setelah tabrakan itu, yang mana Supri mengatakan jika dirinya akan kembali mencari Sohyun. Hingga akibat hal itu, Sohyun yang tak mau dalam bayang-bayang trauma akhirnya memutuskan untuk menghubungi detektif Joe dan berniat menjebak Supri dengan cara COD barang-barang bekas dari second hand market. Dan setelah beberapa kali COD, akhirnya di suatu malam Sohyun berhasil menemukan Supri. Sialnya, detektif Joe malah terjebak macet yang membuatnya harus berlari menghampiri Sohyun. Sementara Sohyun yang semakin panik, akhirnya mengajak Supri untuk mengetes barang itu di rumahnya. Sedangkan Supri disuruh menunggu di bawah. Tapi ternyata 1층이에요. 지금 그거 보여요? 너 맞지? ternyata Supri masih mengenalinya dan dengan mudah membius Sohyun. Selanjutnya, Supri mengecek ke dalam tempat tinggal Sohyun yang ternyata itu merupakan sebuah apartemen tak berpenghuni. Selanjutnya, Sohyun yang telah siuman berhasil mengunci Supri di dalam tempat itu. Hingga ketika Sohyun terpojok, detektif Joe yang telah berada di sana langsung menghajar Supri hingga baku hantam di antara mereka pun tak terhindarkan. Akhirnya detektif Joe berhasil membawa Supri untuk terjun dari lantai 2. Selanjutnya, detektif Joe yang dibantu Sohyun terlihat berhasil membuat Supri berhenti bernafas. Setelah kejadian mengerikan itu, kini terlihat Sohyun yang telah kembali bekerja serta telah pulih dari traumanya. Kemudian terlihat pemberitaan dari radio yang menjelaskan modus operandi Supri, di mana Supri sengaja menawarkan atau membeli barang bekas dari second hand market lalu menghabisi korbannya dan menjual barang-barang milik si korban untuk keuntungan pribadinya. Dan film pun tamat.